kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat D5 dimanapun berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat dan sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Sabtu 16 Agustus 2025 tertulis di dalam kitab Psalmen atau Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Asa marhaposa tuho akana tumadda goarmu, aidang ditadik koko akana uso-uso diho ale Jahoba. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini satu dari kesatuan di dalam keseluruhan ayat di dalam pasal yang ke-9. Di sini adalah suatu perayaan atas kemenangan Daud melawan Goliat, di mana Daud yang mengandalkan nama Tuhan percaya bahwa apapun yang dia lakukan dan siapapun yang ada di depannya sebagai lawannya, dia yakin bahwa pertolongan Tuhan terus bersama-sama dengan dia. Walau sebesar apapun Goliat dan sebagus apapun, sehebat apapun persiapannya untuk melawan Daud, tapi dalam peperangan itu, perlawanan itu, pada akhirnya Daud menang atas Goliat. Itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang datang berserah dan datang terus mengandalkan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat kekuatan, dan menjadi tempat pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan. Baik setiap orang yang lemah, baik bagi setiap orang yang teraniaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mengalami banyak hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Dan pasti kita di satu titik kita tidak bisa menghadapinya seorang diri. Mungkin ada orang tempat kita mengadu, tempat kita berbagi. Bisa jadi itu keluarga kita, atau suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau terhadap teman, sahabat, atau terhadap orang yang kita percayai. Lalu bagaimana perasaan kita kalau ternyata di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, ternyata orang yang kita andalkan itu malah meninggalkan kita, malah pergi daripada kita, cuek dan tidak peduli terhadap hidup kita. Tentu kita akan merasa sedih dan kecewa. Tapi firman Tuhan pagi ini, firman Tuhan ini memberikan penghiburan bagi kita, bagi setiap orang yang setia, bagi setiap orang yang mengikuti Allah di dalam hidupnya. Firman berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Itu sebabnya bagi kita yang percaya kepada Allah, kita akan terus diberikan perlindungan, kekuatan dan pertolongan, asallah kita percaya kepada Tuhan yang sanggup dan mampu sebagai kekuatan perlindungan dan pertolongan bagi hidup kita. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita.
Tuhan tidak sekali-kali mau meninggalkan kita atau pergi ketika kita mencarinya, tidak akan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan yang terlebih dahulu setia, Tuhan yang terlebih dahulu menaruh kesetiaan terhadap kita, ciptaannya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Justru Tuhan yang terus mendekatkan dirinya, menampakkan wajahnya kepada setiap yang percaya dan kepada setiap yang mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dinyatakan sebagai benteng kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Kala kita sedih, kala kita senang, Tuhan hadir terus bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan sudah menjadi benteng bagi hidup kita, apa yang kita sedihkan, apa yang kita kecewakan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan. Tapi justru firman ini mengajak kita untuk terus beranjak dari ketakutan kepada hati yang percaya. Beranjak dari kekhawatiran kepada cara Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kita, yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita ketika kita mencari Dia. Maka bersukacitalah kita di hari ini, sebab Tuhan yang bersama-sama dengan kita dalam kelemahan kita, dalam ketakutan kita, dalam setiap kekurangan hidup kita. Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu itu akan melimpahkan apa yang kita butuhkan. Karena pada akhirnya kita adalah orang-orang pemenang. Selamat untuk menyambut hari esok, 17 Agustus 2025. Kita bangsa Indonesia yang telah dimenangkan oleh Allah selama 80 tahun lamanya. Itu semua adalah berkat dari pertolongan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Biarlah kita semakin menunjukkan rasa cinta kita, rasa percaya kita kepada Tuhan yang mampu hadir selama 80 tahun, memerdekakan kita, memenangkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.